Saya ulangi, hari ini kita akan mempelajari mengenai perumusan masalah penelitian. Ada beberapa topik yang kita pelajari pada materi kali ini. Yang pertama, kita akan menjabarkan apa itu inti permasalahan penelitian. Yang kedua, kita juga menjabarkan ciri-ciri masalah penelitian yang baik, kemudian menentukan sumber-sumber masalah penelitian, kemudian menjelaskan tujuan penelitian, masalah penelitian, dan rancangan judul penelitian. Ini akan kita pelajari selama 2 pertemuan. Khusus untuk hari ini kita sebatas mempelajari pertama pengertian dari masalah dan masalah penelitian dan bagaimana urgensi dari merumuskan masalah penelitian ini. Itu. Selanjutnya, yang kedua, kita akan mempelajari bagaimana mengidentifikasi dan cara merumuskan masalah penelitian, membuat pertanyaan itu. Kemudian kita juga mempelajari mengenai bagaimana mendapat inspirasi atau cara menemukan masalah penelitian. Nah, namun sebelum itu kita perlu memahami terlebih dahulu apa sih sebenarnya yang disebut sebagai masalah penelitian. Terdengar ya suara saya? Terdengar, Pak. Oke. Masalah penelitian itu bisa diartikan sebagai situasi di mana suatu fakta itu menyimpang dari batas-batas toleransi. Masalah penelitian itu dimaknai sebagai di mana suatu fakta itu menyimpang dari batas-batas toleransi. Contoh paling konkret seperti ini. Kalau di jurusan kita itu biasanya yang banyak terjadi itu adalah masalah-masalah berkaitan dengan masalah sosial. Salah satu contohnya adalah kemiskinan. Seperti tampilan pada rumah. Tampilan rumah itu sudah di luar batas-batas toleransi. Kenapa? Misalnya kita mendefinisikan atau saat ini dewasa ini yang disebut rumah atau tempat tinggal itu minimal 1 kamar, dapurnya terpisah, kemudian ada ruang tamu. Tapi bagaimana kemudian bangunannya dari tembok misalnya, atau dari kayu tapi ya tidak kayu lama atau lain sebagainya. Kemudian jika tampilan rumahnya seperti ini, apakah sudah di luar batas toleransi atau belum? Misalnya kalian menemukan adanya rumah yang di situ isinya itu yang di situ hanya terdiri dari tempat tidur, ruang masak, dan ruang tamu jadi satu semua. Atau rumah yang sangat kecil, gitu, tapi tembok. Nah, setelah kemudian kita cek, itu kemudian ternyata di wilayah tersebut tanahnya memang sangat sempit. Sehingga menurut batas-batas toleransi tadi, itu masih dalam batas-batas toleransi. Tidak keluar dari batas toleransi
di wilayah tersebut. Karena menurut standar wilayah tersebut, rumah itu tidak boleh lebih dari 7, misalnya 6 kali 3 meter. Kalau sampai segitu, maka penduduk lain tidak memperoleh bagian tanah. Kalau kasusnya seperti itu, maka itu bukan masalah. Tapi kalau kasusnya misalnya seperti ini, kemudian di depannya ini pabrik besar, terus ada rumah-rumah bagus dan lain sebagainya, nah, ini sudah di luar batas toleransi. Inilah yang disebut masalah. Oke, kita tahu bahwa ini masalah. Kalian tahu bahwa ini adalah masalah. Cuman kemudian, apakah masalah ini seluruhnya dapat dikembangkan menjadi masalah penelitian? Jawabannya tergantung. Tergantung pada apa? Tergantung pada bagaimana kita itu memandang hal tersebut, atau tergantung keluasan cara pandang kita. Sebenarnya semua masalah tadi, kalau kita punya wawasan yang luas dan seterusnya, itu bisa menjadi masalah penelitian. Bisa memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ada pada slide ini. Bisa memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang saya tampilkan di slide ini. Bahwa kesenjangan bisa menjadi masalah penelitian ketika apa? Secara teori maupun fakta dan temuan penelitian terdahulu itu ada kesenjangan. Kita bisa menunjukkan adanya kesenjangan pada masalah yang kita temukan. Kemudian dari kesenjangan tersebut dapat dikembangkan pertanyaan, mengapa kesenjangan itu terjadi? Mengapa ada kesenjangan antara teori dan fakta? Antara teori, antara temuan penelitian terdahulu dan fakta yang misalnya ada contoh itu pernikahan di usia muda di Ponorogo itu sangat tinggi sekali. Padahal menurut teori menikah itu umurnya harusnya 19 tahun, tapi kok banyak sekali yang menikah di umur 15 tahun dan seterusnya. Nah, si peneliti itu bisa mendefinisikan kesenjangan antar teori bagaimana yang seharusnya dengan fakta di lapangan itu. Mau terjadi kesenjangan bahwa menikahnya itu sudah di luar batas toleransi yang seharusnya. Kalau 1-2 orang mungkin tidak masalah, tapi kemudian kalau banyak kasusnya itu menjadi masalah. Pertanyaan tersebut kemudian mungkin untuk dijawab. Apakah kemudian kasus mengapa ketika kita bertanya mengapa terjadi pernikahan usia muda di Ponorogo, apakah pertanyaan mungkin dijawab? Ya. Jawabannya apakah lebih dari satu kemungkinan? Ya. Kalau beberapa kakak kelas kalian atau ada contoh kemarin proposal yang saya baca, ada contoh gini, banyak terjadi kecurangan dalam jual beli di pasar sayur. Ada yang mengurangi timbangan, ada yang mencampurkan barang berkualitas dengan yang tidak. Itu kemudian ada Pak Muhammad Nur Salim Presiden.
Mohon maaf Pak, suaranya putus-putus Pak. Oh iya, ya. Oke, oke. Eh masih betul atau sudah jelas? Sudah Pak, sudah. Oke, Sudah Cuman, mendengar Pak, sudah iya, mendengar. tadi agak putus-putus. yang tertutup. Saya lanjutkan ya. Di contoh proposal itu ada yang contohkan kasus begini, masalah begini. Di pasar sayur itu ada yang melakukan jual beli, dan jual belinya itu mereka mengurangi timbangan dan mencampur barang berkualitas dengan yang tidak berkualitas. Kemudian yang pengen dia teliti, itu adalah bagaimana hukumnya. Pertanyaannya kemudian, apakah syarat 3 itu terpenuhi? Oke, ya, kembalikan. Pertanyaan tersebut mungkin terjawab, oke, betul. Jawaban lebih dari satu kemungkinan. Oke, betul. Jawabnya boleh dan tidak. Tapi kemudian, apakah sudah ada ya hukum atau orang lain yang memberikan statement terkait dengan hukum jual beli borongan? Ternyata di dalam hukum Islam jual beli semacam itu memang sudah diharamkan. Berarti pertanyaan tersebut tidak lagi memungkinkan untuk dijawab. Oleh karena itu sudah bukan masalah penelitian lagi, karena sudah terjawab. Makanya kemarin saya ingin kalian memastikan bahwa sudah adakah yang menjawab penelitian yang sama persis atau belum. Beda lagi kalau kemudian yang masalah yang diangkat itu misalnya jual beli NFT itu sesuatu yang viral kan. Apakah itu sudah ada yang menjawab atau belum? Nah, kalau ternyata setelah kalian cari pakai aplikasi kemarin Open Knowledge Map itu ternyata sudah ada yang menemukan jawabannya dan jawabannya itu meyakinkan dan tidak mungkin digugat lagi kayak hukumnya jual beli mengurangi timbangan dan lain sebagainya, itu kan sudah ada di Al-Quran. Maka itu bukan lagi masalah penelitian. Gitu. Apalagi tadi ya yang kurang. Masalah penelitian itu bagaimana menemukan masalah itu tergantung sebenarnya bagaimana cara pandang atau kemampuan kita memandang suatu masalah sebagai dampak dari keluasan pengetahuan kalian. Makanya semakin banyak orang itu membaca, semakin luas pengetahuannya, itu cara dia memandang suatu permasalahan itu lebih unik dan dia akan menemukan ide-ide yang lebih unik dan memang itu merupakan masalah penelitian. Nah, karena itu sebelum mumpung semester 4, kemudian sebelum kalian ke semester 6, 7, coba perbanyak bacaan kalian biar cara memandang kalian terhadap suatu fakta, fenomena itu unik dan mudah dalam menemukan masalah penelitian. Contoh begini, beberapa waktu lalu sekitar 2021 akhir saya menemukan artikel yang membahas begini, bahwa sesungguhnya bukan pemerintah itu, artinya dia mengatakan bahwa sudah pandemi itu bukan hanya satu-satunya penyakit yang perlu ditangani. Poin intinya begitu. Tetapi gula yang kemudian menyebabkan penyakit diabetes
dan hampir menyebabkan banyak orang meninggal lebih yang sebanding dengan pandemi itu juga perlu segera ditangani. Nah, itu karena keluasan bacaan mereka. Belum lagi kalau kita baca kasus-kasus di luar daerah, gitu, di benua Afrika misalnya. Bagaimana penyakit malaria itu kemudian membunuh ribuan orang, yang lebih mengerikan daripada pandemi ini. Nah, tulisan itu ingin memposisikan bahwa baik penyakit pandemi ini, kemudian baik penyakit diabetes dan lain sebagainya, semua memiliki posisi yang sama dan layak untuk bersama-sama ditangani. Itu cara pandang yang unik. Kemudian tulisannya dia tentang gula, gitu. Itu. Selanjutnya, cara pandang unik lain itu juga pernah saya temukan di beberapa artikel yang dia membahas mengenai mengapa tidak ada generasi penerus petani. Mengapa tidak ada generasi penerus petani? Itu karena cara pandang sebenarnya itu ditemukan karena dia membaca. Itu, jadi mumpung kalian ini masih di awal-awal, perluas bacaan kalian, dan seterusnya. Saya lanjutkan dulu. Ini slide-nya jalan ini. Saya lanjutkan pada ketika kemudian kalian merasa sudah menemukan satu masalah, untuk memastikan, untuk meyakinkan pembaca, atau nanti pembimbing, atau dan seterusnya, dan lainnya, itu kalian harus membuat latar belakang. Oleh karena itu, kemarin saya tugasi untuk membuat latar belakang masalah. Latar belakang masalah yang baik itu harus berperan atau menginformasikan apa saja. Latar belakang dianggap baik ketika dia memuat, dia bisa menjelaskan situasi dan kondisi dari masalah atau yang melatar belakangi terjadinya masalah tersebut. Misalnya pernikahan usia muda tadi. Pernikahan usia muda di Ponorogo itu terjadi karena apa? Karena apa? Ya tidak harus detail gitu, tidak. Tapi dia bisa menggambarkan secara general masalah yang terjadi di Ponorogo terkait pernikahan itu apa. Kalau dia mengambil masalah pernikahan dia di usia muda, maka kemudian dia harus mendeskripsikan dalam kalimat itu, dia harus mendeskripsikan secara jelas pernikahan di usia muda dan kesenjangan yang terjadi antar teori itu. Ini salah satu tugas yang dikumpulkan oleh kawan kalian. Dia, menurut saya ini sudah benar, gitu. Paragraf 1 dan 2 ini sudah benar. Hanya saja paragraf 1 dan 2 ini, di paragraf 2 ini belum didukung oleh sumber. Dia dari mana dia mendapatkan sumbernya. Hanya saja itu. Paragraf pertama dia menjelaskan bagaimana idealnya suatu pernikahan itu terjadi. Mengapa harus 19 tahun? Ini kan dia menjelaskan situasi dan kondisi ideal dalam suatu pernikahan.
Intinya ini, ide pokok dalam paragraf ini adalah pertama, batas usia perkawinan itu 11 tahun. Alasannya kenapa? Karena berdampak pada kualitas anak, keluarga, keharmonisan keluarga, perceraian. Baiknya, standarnya, kalau memaparkan hal semacam ini, itu harus didukung oleh referensi. Terus yang kedua, kemudian dia memaparkan kondisi masalah di Ponorogo. Pada tahun 2021, banyak remaja yang mengajukan dispensasi nikah. Kalimat banyak ini bisa diganti dengan data. Berdasarkan sumber dari mana. Kalimat banyak ini tidak spesifikan, banyak itu berapa. 3 itu sudah banyak. Kemudian dia juga memaparkan narasumbernya. Cuman dia tidak mengutip, pengutipan dia terhadap wawancara itu kurang benar. Paragraf 1 dan 2 ini sudah benar. Maka di sini pada poin 4 ini, si peneliti harus mencantumkan beberapa riset terdahulu. Pertama, untuk memastikan apakah sudah ada riset yang sama terkait ini, misalnya pernikahan usia muda di Kabupaten Ponorogo atau belum. Nah, sayangnya di penelitian ini, di latar belakang masalah yang ditulis oleh salah satu teman kalian ini, itu belum mencantumkan, belum memberikan keyakinan atau belum ada paragraf yang bisa memberikan keyakinan bahwa masalah ini pernah diteliti atau belum. Kalau sudah ada yang membahas mengenai pernikahan usia muda, itu tentu banyak. Cuman jangan-jangan di Kabupaten Ponorogo itu belum. Biasanya begitu. Atau pernikahan usia muda itu sudah banyak. Tapi kemungkinan wawancaranya atau metodenya itu menurut setelah kalian membaca itu ternyata metodenya kurang atau kalian ingin menambahkan teknik lain. Atau kemudian sudah ada yang meneliti alasan jadi mengapa pernikahan di usia muda di Kabupaten Ponorogo ini sudah terjadi alasan, jadi alasannya sudah. Nah, tapi ternyata belum ada yang meneliti problematikanya. Jadi ketika ada orang menikah di usia muda itu rata-rata problem yang paling banyak dihadapi itu apa? Jangan-jangan begitu. Atau sudah ada yang meneliti tentang problematika, terus alasan juga sudah. Tapi ternyata belum ada yang meneliti tentang dampaknya. Semuanya itu menggunakan wawancara tadi. Tapi kemudian belum ada yang meneliti juga, sudah ada yang meneliti semuanya itu, tapi belum ada yang meneliti pengaruh pernikahan usia muda terhadap tingkat perceraian, misalnya. Dari mana kemudian kita bisa mengetahui penelitian-penelitian yang sudah dilakukan kemarin ya, untuk aplikasi Penggunaan roadmap. Kita cari judulnya ini sudah ada belum, khususnya di Kabupaten Ponorogo. Nah, kemudian ditaruh di paragraf ketiga. Setelah itu kemudian
Barulah si peneliti menyatakan bahwa fokus penelitian ini pada misalnya pengaruh pernikahan usia muda terhadap tingkat percaya. Yang dalam penelitian-penelitian sebelumnya itu belum pernah disinggung. Nah, selesai latar belakang sampai situ. Latar belakang selesai sampai situ. Tidak usah panjang-panjang, yang penting sudah menunjukkan informasi-informasi semacam ini. Setelah latar belakang selesai, kemudian kalian bisa merumuskan masalah. Apa saja kategori rumusan masalah itu? Rumusan masalah tentunya bisa disusun setelah latar belakang itu disusun seperti tadi. Judul juga sudah bisa. Kita fokus masalah kalian itu sudah ketemu, itu aja. Fokus masalah penelitian sudah ketemu, barulah rumusan masalah itu teliti. Jadi kita kan di latar belakang sudah mengidentifikasi berbagai masalah. Contohnya apa dampaknya, kemudian alasannya, kemudian apalagi selain alasan tadi apa, pengaruh terhadap perceraian, itu kan dampak berarti ya. Nah, berikutnya itu kita akan membuat rumusan masalah atau problema. Problema ini terjadi menjadi 3. Yang pertama deskriptif, kemudian problema komparatif, problema asosiatif atau korelatif. Ini tergantung bagaimana masalah penelitian kita dan bagaimana fokus masalah yang ingin kita teliti. Misalnya tadi ternyata si peneliti memutuskan kalau ingin mengupas atau menguraikan tentang pengaruh usia pernikahan di usia muda terhadap tingkat perceraian. Kalau fokus masalahnya semacam itu, maka rumusan masalahnya pasti akan cenderung korelatif atau asosiatif. Karena apa? Dia mencari hubungan antara 2 fenomena atau variabel. Variabel pertama apa? Pernikahan di usia muda. Yang variabel kedua apa? Perceraian. Maka biasanya pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana, apakah pernikahan usia muda berpengaruh terhadap perceraian. Kemudian selain pernikahan usia muda, itu kan ada hal-hal lain yang mempengaruhi perceraian. Nah, apa faktor paling dominan misalnya yang mempengaruhi tingkat perceraian di Ponorogo misalnya? Itu 2 rumusan masalah. Problema atau rumusan masalah yang asosiatif ini biasanya akan diteliti dengan menggunakan metode kuantitatif. Tentunya analisisnya menggunakan statistik. Pengumpulan datanya menggunakan kuesioner. Biasanya begitu. Kalau komparasi, itu misalnya berarti rumusan pertanyaan penelitiannya adalah mengkomparasikan pendapat ulama Ponorogo tentang, judulnya biasanya begitu. Nah, rumusan masalahnya bagaimana perbandingan atau bagaimana perbedaan, biasanya mencari itu tujuannya. Bagaimana pandangan ulama A dan ulama B terhadap pernikahan usia muda.
Kemudian kalau deskriptif itu ya bagaimana mencari alasan tadi mengapa. Kalau ternyata judulnya itu adalah problematika, ya apa saja problematika pernikahan usia muda yang dihadapi oleh pasangan bersangkutan misalnya. Kemudian mempertanyakan juga bagaimana mereka mengatasinya. Itu rumusan masalah deskriptif. Nanti di materi pertemuan selanjutnya juga akan saya jelaskan contoh-contoh ini secara lebih detail. Tadi yang saya contohkan, latar belakang tadi, terkait pernikahan usia muda, menurut saya betul. Jadi kelemahannya itu saja. Dia belum memberikan penjelasan mengenai apakah ini sudah diteliti atau belum. Nah, kemudian ini contoh lain. Ini si teman kalian itu mendeskripsikan dulu bagaimana regulasi Undang-Undang 1974. Ini apa yang ingin disampaikan itu apa? Peran orang tua dalam perizinan dispensasi pernikahan. Nah, tapi sayangnya gitu. Sayangnya di paragraf pertama itu dia terlalu melebar. Itu maksudnya. Kalau yang ingin disampaikan adalah perizinan, maka yang benar seperti tadi di paragraf pertama, kedua itu seharusnya lebih pada ini. Atau kalau dia ingin menyinggung Undang-Undang nomor tahun 1974, dia langsung fokus pada perizinan, pasal perizinan atau pasal wali misalnya, atau dispensasi dalam undang-undang ini. Ada enggak? Kalau enggak ada ya langsung saja. Nah ini, lebih bagus dia langsung menampilkan ini, paragraf kedua ini. Daripada terlalu melebar menjelaskan mengenai pernikahan adalah itu. Baru di paragraf kedua, dia menyatakan di masa pandemi kasus perceraian mengalami kenaikan. Banyak terjadi kasus cerai gugatan, perselisihan. Banyak kasus pernikahan dini. Nah ini melebar. Di awal itu dia menjelaskan mengenai dispensasi. Seharusnya kan di paragraf kedua itu menjelaskan mengenai situasi dan kondisi di lapangan bagaimana dispensasi nikah itu terjadi. Berarti yang harus dia paparkan itu harusnya kan kasus mengenai dispensasi nikah atau permintaan mengenai dispensasi nikah. Di mana tempatnya? Ya di pengadilan agama. Seharusnya itu. Nah ini melebar ke pernikahan dini. Nah, sehingga fokus masalahnya kemudian tidak jelas. Gitu. Kemana arahnya? Demikian karena fokus masalah yang tidak jelas, rumusan masalahnya juga menyimpang. Bagaimana peran orang tua terkait dispensasi? Nah, apa akibat dari perceraian dini? Nah, menjadi dua fokus, yang satu perceraian dini, yang satu dispensasi. Terus peneliti ini yang meneliti apa? Begitu. Gara-gara dia tiba-tiba melebar ke sini. Melebar ini. Dan juga lagi-lagi tutorial yang saya lakukan kemarin itu belum
mungkin belum dipahami oleh kalian ya. Maksudnya mencari judul yang hampir mirip, kemudian tadi memposisikan apakah sudah ada yang meneliti yang sama persis dengan milik kalian ini atau belum. Itu di paragraf selanjutnya. Setelah nanti direvisi misalnya, kemudian di paragraf ketiga itu posisi penelitian kalian itu apa. Nah, saya lanjut. Bagaimana kemudian kalau mencari ide atau masalah penelitian? Yang pertama lanjutan riset. Biasanya, makanya kemarin saya suruh baca dulu topik-topik riset yang berkaitan dengan ide kalian. Biasanya di jurnal-jurnal itu ada bagian saran setelah kesimpulan, itu ada saran untuk penelitian selanjutnya. Nah, itu jadikan masalah penelitian. Itu. Makanya dibaca. Yang kedua sumber pustaka, tadi banyak baca. Kemudian forum penelitian ilmiah. Forum penelitian ilmiah atau diskusi. Ikuti forum-forum ilmiah. Atau ikuti forum-forum diskusi. Kalau nggak ada di Yan Pernoko, buat sendiri. Satu kelas. Kemudian observasi pengalaman langsung atau praktek. Misalnya kalian kemudian ada yang sudah bekerja, staf di KUA, nyetaf di lain sebagainya. Atau praktikum, magang. Dari proses magang itu kalian menemukan masalah. Kemudian fenomena viral tadi yang saya contohkan, NFT. Fenomena viral itu bisa dijadikan ide. Kemudian deduksi teori. Fenomena viral yang baru-baru yang terjadi, nyewa satu lantai rumah sakit untuk persalinan istrinya, bagaimana menurut hukum Islam, misalnya. Itu sumber-sumber kemana kita mencari masalah penelitian. Jadi pesan saya yang terakhir, sebelum kalian sesi tanya jawab, yang pertama manusia itu hanya mempunyai dua cara untuk belajar. Satunya dengan membaca, satunya berkumpul dengan orang-orang yang lebih pintar. Sampai kapanpun kalian juga tidak akan bisa benar-benar paham secara mendalam mengenai mata kuliah apapun kalau tidak mau membaca atau kalau tidak mau berdiskusi. Oleh karena itu, terakhir ada pertanyaan.